Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memerangi kedokteran, narkoba. Angin dari telapak tangan melewati bagian depan Bai Sheng. Namun, sebelum Bai Sheng memiliki kesempatan untuk bersukacita di dalam hatinya, siku Xiaoyan tiba-tiba hancur dengan keras. Angin kencang berkumpul di sekitar siku Xiaoyan, dan suara menusuk telinga menyebabkan orang menggosok telinga mereka karena diguncang kesakitan. Bai Sheng memegang tombak panjang itu erat-erat dengan tangan kanannya dan membuatnya bersentuhan dengan tanah, menstabilkan tubuhnya yang sedang bersandar. Tangannya buru-buru maju ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan siku Xiaoyan. Riak kuat menyebar dan suara samar, "Kaaca," dari tulang retak muncul. Bai Sheng benar-benar merasakan kekuatan kuat yang terkandung di siku Xiaoyan saat tinjunya melakukan kontak dengannya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya yang dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Benang-benang garis retak mulai menyebar dari tempat dia jatuh. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti sejenak. Douki berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia segera menendang kepala Bai Sheng yang jatuh ke tanah. Dari posisinya, jika tendangannya terhubung, Bai Sheng setidaknya akan pingsan di tempat bahkan jika diberi kekuatan. Seluruh tubuh Bai Sheng meletus dengan keringat dingin saat dia menghadapi angin kencang yang menendang wajahnya. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk terlihat canggung. Tubuhnya berguling di tanah dan menghindari serangan dari Xiaoyan ini. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran sejak penguasa berat telah meninggalkan Xiaoyan sampai perguliran Bai Sheng yang menyedihkan saat ini. Namun, situasi yang sama sekali berbeda dari ekspektasi semua orang ini menyebabkan orang-orang di galeri tontonan benar-benar tercengang. Anggota White Gang yang awalnya tertawa mengejek itu seperti bebek dengan leher mereka diremas. Mereka sekarang mengeluarkan suara, "Ah," dari tenggorokan mereka, dan tidak lagi tertawa liar seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dibandingkan dengan tangisan kering seperti bebek dari anggota White Gang, sisi di mana anggota Pan S Gate berdiri mulai bersorak dengan keras. Awalnya, mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar dirugikan setelah kehilangan penguasa beratnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar membuat comeback besar, mengalahkan Bai Sheng, yang seharusnya berada di atas angin, sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi tak terduga ini menyebabkan anggota Pan S Gate yang tegang tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan kutukan tawa kepada anggota White Gang yang telah bertindak penuh kemenangan sebelumnya, membuat mereka marah sampai wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertarungan jarak dekat Xiaoyan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada saat dia memegang penguasa hitam tadi. Jauh di atas arena pertarungan, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiaoyan meletus dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Lin Xiuya mengerutkan alisnya sedikit. Dia samar-samar bisa merasakan ki yang bahkan lebih kuat setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum pandangannya beralih ke penguasa Xuan berat yang jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, "Saya pikir masalahnya harus ada pada penguasa ini." Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao teringat bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, dan segera menganggukkan kepalanya setelah tiba-tiba mengerti. Orang ini benar-benar tidak terduga dalam segala hal. Bai Sheng memanfaatkan posisinya untuk melompat berdiri setelah tubuhnya berguling-guling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian,
itu sekali lagi kembali ke tampilan suramnya dari sebelumnya. Matanya sedingin es saat dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan cara yang gelap, "Teman baik, kamu sebenarnya masih melakukan gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu." Xiao Yan mengulurkan tangannya sedikit di depannya. Dia menghela nafas panjang. Setelah pertarungan tangan kosong sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini, menyebabkan dia memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadapi langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan Xiao Yan, yang baru saja meningkatkan kekuatannya. "Anda pernah melihat saya dengan serius?" Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit saat dia tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab, cahaya perak di bawah kakinya menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Sheng dengan cara seperti hantu. Membawa angin kencang, tinju, siku, kaki, dan bagian lain dari tubuhnya yang bisa digunakan untuk menyerang semuanya digunakan saat ini juga. Banyak bayangan tertinggal di udara. Mereka membawa suara senandung dari angin saat dia melontarkan pukulan tanpa henti ke platform pertempuran, seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Sheng tidak lagi tersesat seperti saat dihadapkan pada serangan liar dan kekerasan Xiao Yan. Tombak panjang di tangannya menari-nari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan datang ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak di dalam lingkaran pertempuran. Douki berwarna hijau dan kuning tua memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retakan di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang, bang! Suara tabrakan yang rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa melihat samar-samar dua kelompok sosok cahaya yang kabur karena keduanya melakukan yang terbaik untuk melepaskan douki mereka. Tekanan kuat menekan tubuh penonton lebih dari 10 meter, menyebabkan mereka merasa bahwa nafas mereka tidak lancar. Cukup banyak orang di galeri tampilan diam-diam terdiam saat mereka melihat tabrakan yang tak tertandingi. Hanya melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang tercengang. Reputasi Bai Sheng di akademi dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya, tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa memasuki level teratas bahkan ketika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan, siswa baru yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya mampu bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki akademi dalam lebih awal dari Xiao Yan merasa malu. Saat pertarungan memasuki panggung yang sangat panas, suara dari galeri tampilan juga menjadi lebih lembut. Banyak orang mengeluarkan keringat dingin di telapak tangan mereka saat mereka mengamati kilatan dua kelompok cahaya itu. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada titik manapun, kemungkinan lawannya akan meraih celah dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu, kemungkinan reputasi Xiao yang tidak akan menderita terlalu banyak pukulan bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Sheng adalah murid yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama 2-3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Sheng ke titik di mana mereka seimbang meskipun baru memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, kemampuan Xiao Yan sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar orang di akademi dalam untuk melihatnya bersama. Kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Sheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir imbang dengan Xiao Yan dalam pertempuran ini. Jika tidak,
kilatan gelap dan ganas melintas di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menghabisi Xiao Yan yang baru saja maju ke kelas Douling jika dia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan diseret oleh Xiao Yan ke jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan menjadi seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang berisi kekuatan yang kuat menghujani tanpa henti, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang dia spesialisasi. Bai Sheng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa kecemasan di bawah situasi terjerat semacam ini. Aku harus mengalahkan bajingan kecil ini apapun yang terjadi. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan benda itu. Sebuah pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Sheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang dengan erat saat dia melawan Xiao Yan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah mengalir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu merah yang aneh langsung menyerbu wajah Bai Sheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat duki kuning tua naik dari tubuhnya tiba-tiba melonjak tak terkendali. Tampaknya ada warna ungu merah samar bercampur dengan duki kuning tua. Tinju Xiao Yan membentur batang tombak. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera, itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah pantulan kekuatan ini, Xiao Yan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun, tepat saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melesat ke depan Bai Sheng, yang kecepatannya tiba-tiba melonjak tinggi, melambaikan tombak dengan kekuatannya dan dengan berat mengacungkan tongkat tombak ke tangan Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang luar biasa terasa di tangan Xiao Yan. Peningkatan kekuatan Bai Sheng yang tiba-tiba mengguncang Xiao Yan dan memaksanya mundur sampai dia berada 5-6 meter jauhnya. Selain itu, pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit lebih pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan pertempuran yang awalnya cemas menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Sheng, yang ekspresinya menjadi jauh lebih merah keunguan. Beberapa orang bermata tajam adalah yang pertama berteriak dengan keras, Bai Sheng mengonsumsi pil obat. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengkonsumsi pil obat di dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan dari Bai Sheng hanyalah seorang murid baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar menyebabkan orang membencinya. Langkah kaki Xiao Yan dengan cepat menginjak tanah. Dia memutuskan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk melihat dengan dingin Bai Sheng, yang wajahnya tidak hanya ungu merah tetapi beberapa warna merah ungu juga muncul di matanya. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia tersenyum dingin dan berkata, ini bukanlah pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat ini dalam sekali jalan. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang peduli tentang bagaimana pertempuran itu dilakukan. Akhir cerita adalah yang paling penting. Bai Sheng berkata dengan muram. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir untuk melumpuhkan Xiao Yan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Sheng tidak pernah mengalami hari yang damai. Senior Bai Sheng telah berbicara dengan baik. Xiao Yan memperhatikan Bai Sheng di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang.
Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bulat merah tua yang ramping muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Sheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata, karena senior Bai Sheng mengatakannya seperti ini, Xiao Yan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek dari pil kekuatan naga ini sejak saya menyempurnakannya. Hari ini, saya akan membiarkan senior Bai Sheng mencobanya. Mata Bai Sheng menatap tajam pada pil obat berwarna merah tua di antara jari-jari Xiao Yan. Wajahnya langsung menjadi jelek saat mendengar nama pil obat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.